Selagi itu benar, selagi itu di jalannya ke orang tua aku support aja. Belum ada karena masih fokus kerja. Oke, thank you ya. Ada yang tak biasa dengan Wika Salim. Selalu tampil cantik menggoda, tiba-tiba pamer rambut aut-autan dan hanya mengenakan baju tidur. Ada apa dengan Wika? Benarkah biduan berdarah Sunda Bogor tengah dilanda gundah gulana karena Max Adam, pria yang sudah 4 tahun menjadi kekasihnya? Entahlah, yang jelas pose tak biasa Wika di media sosial dengan rambut acak-acakan membuat netizen dan sahabat sesama biduan curiga. Kecurigaan netizen dan sahabat sesama biduan seperti Imei Mei terkait sikap janggal Wika berkait suasana hati makin menguat adanya. Setelah beberapa hari terakhir, Wika yang selalu ceria dan bahagia mendadak sering menyanyi lagu-lagu bernuansa kesal dan galau. Jika benar kecurigaan netizen Wika Salim tengah dirundung galau karena ditinggal kekasihnya, sungguh mengejutkan. Pasalnya baru beberapa hari lalu, Wika mengunggah momen romantis dan menuliskan kata-kata penuh harapan hubungannya segera ke pelaminan. Sudah menyebut pacar seperti bodyguard layaknya 911. Lantas apa sebenarnya yang membuat Wika Salim tak kunjung ke pelaminan? Benarkah Max Adam sempat jengah merasa hubungannya dipermainkan dan digantung Wika? Entahlah. Yang pasti Wika terkesan menikmati asmaranya yang masih jalan di tempat. Padahal Max sudah menunjukkan serius ingin menikah, sampai rela bisnis bareng sebagai tabungan masa depan. Aku ngerasanya kalau sekarang sama yang ini tuh segalanya tuh kayak dia bisa handle aku gitu. Dan hal-hal yang dulunya aku nggak dapetin, terus kayak figur dia tuh ngisi apa yang selama ini tuh aku nggak pernah dapet. Keluarga sih oke-oke aja, maksudnya ya lebih santai aja karena kan anakku juga udah dewasa, jadi ya apa yang anaknya pilih, apa yang anaknya jalanin, selagi itu benar, selagi itu di jalannya ke orang tua aku support aja. Belum ada karena masih fokus kerja. Oke, thank you ya. Aku nyanyi nih ya, terus dia tuh gini di depan operator tuh gini. Oke. Nih. Gini Mas, gimana coba? Kalau biasanya yang susah diajak ke studio rekaman itu penyanyi baru, beda cerita sama diva dangdut Inul Daratista. Ya bukannya nggak laku, malah kebanyakan kerja sampai lupa bikin lagu. Bayangin aja, hampir setahun Inul Daratista nggak mengeluarkan karya baru. Terakhir ia merilis lagu Hidupku Untuk Cinta di akhir tahun 2024 lalu. Alhamdulillah, kan sebenarnya produktif juga, tapi kan nunggu waktu. Kita dikasih lagu banyak sama orang, tapi kalau nggak cocok sama kita maksain juga nggak bakal booming. Nanti malah rugi waktu, rugi biaya, materi, dan juga bikin klip juga nggak murah kan. Terus penciptanya juga, ownernya juga, lagunya pasti juga nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi ya harus benar-benar bisa milih-milih lagu lah gitu supaya bisa isi listening, kira-kira penontonnya suka nggak lagunya. Yang menarik, secara eksklusif kepada tim Celeb On News, penyanyi asal Pasuruan ini membocorkan rahasia dapur di balik proses rekaman single terbarunya itu. Usut punya usut, kalau urusan karir istrinya Mas Adam Suseno ini kayak udah punya radar. Sebagai manajer juga motivator, Mas Adam langsung tegas. Begitu lihat Inul kelamaan gak rekaman, langsung pasang mode on kayak detektif. Hingga Inul merasa risih. Aku nyanyi nih ya, terus dia tuh gini
Di depan operator tuh gini. Oke. Nih. Ini Mas, gimana coba menurutmu? Fokus gak Mas? Enggak. Nah, Berkebit ya? kecuali kalau "Gila, sayangku, ayo gitu. Semangat kan dia? Kalau ini enggak. Lantas apa komentar Mas Adam? Benarkah ia seolah mengintimidasi Inul dengan pembawaannya yang terkesan galak? Iya, biar konsentrasi. Berarti memang Intimidasi. Inul mengatakan jika mengenang masa dulu, sang suami selalu menjadi garda terdepan untuknya. Bahkan saat di awal-awal manggung, yang sebelumnya tak percaya diri. Namun setelah mendapatkan teguran keras dari Mas Adam, Inul pun merasa terpecut nyalinya. oh gimana terakhir? Semangat. Makanya jadi penyanyi itu yang benar. Belajar yang banyak stoknya. Gitu Mas. Dimarahin aku. Penyanyi bisanya cuman itu aja. Tak dipungkiri berkat Mas Adam, Inul kini menjadi pribadi yang lebih disiplin dan tetap konsisten menghasilkan karya. Oke, pemirsa, nah demikian tadi kegiatan aku hari ini. Nah, bikin album, tungguin ya. Modal nekat, Sutikarno gelar sunatan massal. Semangat berbagi bekal untuk di akhirat nanti. Ya, meski harus kehilangan kakinya karena penyakit diabetes, Sutikarno tak pantang menyerah. Ia membuktikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan di balik keterbatasannya, belum lama ini Suti atau yang karib disapa Mpok Atun menggelar sunatan massal untuk anak-anak penyandang disabilitas. Senang banget, lihat mereka tertawa, tenang itu udah bahagia. Iya, iya. Capek nggak? Jangan kemana-mana dulu ya, makan dulu ya. Mama bikin makanan enak. Iya. Tapi namanya anak-anak tetap ada yang berani, ada yang enggak ya. Bahkan ada yang sampai ketakutan hingga menangis. Waduh, repot deh kalau udah begini. Acara sunatan massal ini digagas dalam rangka menyambut HUT Jakarta yang ke-499 tahun. Pesertanya ada 69 anak. Sementara Aldi Taher diundang sebagai salah satu artis yang ikut menghibur sekaligus kasih support. Aldi pun memperlihatkan kepada anak-anak hiburan. Di antaranya ada lenong dan juga fashion anak. Dan di sekolah mereka lebih baik jalan-jalan daripada sunat katanya. Padahal sekarang buat kesehatan juga. Iya dong. Selain harusnya istilah sebagai akil balik ya. Iya. Nah, dia juga demi kesehatan juga gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.